Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, di mana kami akan membahas sebuah project AI yaitu Google Glass by Google. Dengan saya sendiri, Salsabila Ramadhani. Nah, di sini Google Glass sendiri adalah perangkat wearable berbasis AI dan juga AR, yang artinya kacamata ini bisa mengerti perintah pengguna dan juga menampilkan informasi di dunia nyata. Nah, adapun komponen utama dari Google Glass sendiri adalah yang pertama layar mini ataupun prisma transparan yang berfungsi untuk menampilkan informasi langsung di depan mata pengguna. Contohnya adalah arah jalan, notifikasi pesan, ataupun instruksi kerja. Nah, ini membuat pengguna tidak perlu melihat HP ataupun komputer untuk mendapatkan informasi. Nah, yang kedua adalah kamera kecil, digunakan untuk foto, video, dan juga analisis visual. Nah, nantinya AI ini akan memproses gambar dari kamera untuk mengenali objek, teks, ataupun wajah. Nah, contohnya adalah menampilkan nama orang di layar jika datanya tersedia. Yang ketiga adalah mikrofon dan juga speaker. Nah, mikrofon sendiri akan menangkap perintah suara pengguna. Misalnya adalah, "Okay, let's take a picture," yang mana kita meminta kacamata pintar ini untuk menangkap sebuah foto. Nah, speaker sendiri memberikan respon audio dari Google Glass. Nantinya kombinasi ini memungkinkan interaksi hands-free tanpa harus menyentuh perangkat. Yang keempat adalah sensor, termasuk GPS, akselerometer, dan juga giroskop. Nah, sensor ini nantinya akan mendeteksi posisi, orientasi, dan juga gerakan kepala. Contohnya adalah layar AR akan menyesuaikan posisi informasi sesuai arah pandangan pengguna. Dan yang kelima adalah prosesor dan juga memori. Nah, ini menjalankan sistem operasi dan aplikasi di Google Glass. Sebagian pemrosesan AI bisa dilakukan di cloud untuk lebih cepat dan juga akurat. Nah, contohnya adalah perintah suara dikirim ke server Google, lalu nantinya akan diproses dan juga hasilnya dikirim kembali untuk ditampilkan di dalam kacamata. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Niswa. Perkenalkan, nama saya Niswa Mas'uliyah. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari Google Glass. Yang pertama yaitu ada input dari pengguna di Google Glass. Input yang pertama yaitu input suara. Pengguna memberi perintah dengan OK Glass. Mikrofon menangkap suara, diubah menjadi data digital, diproses dengan Natural Language Processing atau NLP untuk dimengerti perintahnya. Yang kedua ada input kamera. Input kamera berguna untuk menangkap gambar atau video secara real time. Lalu sistem computer vision mengenali objek, teks, atau wajah dari gambar. Selanjutnya ada input sensor, seperti GPS atau giroskop. Sensor ini berguna untuk memberi informasi lokasi, arah pandangan, dan gerakan kepala, dan digunakan untuk navigasi AR dan pelacakan aktivitas pengguna. Inti dari input pengguna di Google Glass ini adalah Google Glass menerima input melalui suara, visual kamera, dan sensor gerak atau lokasi. Lalu data ini diproses oleh AI agar perangkat bisa menampilkan informasi atau menjalankan perintah secara real time. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Adiela Razade. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemrosesan data pada Google Glass. Pemrosesan data ini terbagi menjadi dua tahap utama. Yang pertama, pemrosesan di perangkat atau on-device processing. Tahap ini terjadi langsung di dalam kacamata. Google Glass menangani perintah sederhana yang butuh respon cepat. Misalnya, mengenali ucapan dasar seperti OK Glass dengan NLP atau Natural Language Processing, membaca sensor gerakan dari giroskop atau akselerometer, atau menampilkan teks ringan dan ikon navigasi sederhana di layar prisma. Tujuannya supaya pengguna bisa langsung mendapatkan respon tanpa harus menunggu koneksi internet. Yang kedua, yaitu pemrosesan di cloud atau server Google. Di tahap ini, data yang lebih berat dikirim melalui koneksi internet ke server. Server Google menjalankan komputasi yang lebih kompleks menggunakan kecerdasan buatan. Contohnya, analisis suara yang lebih rumit dengan NLP, menghitung rute navigasi menggunakan GPS melalui Google Maps, atau mengenali objek dan wajah lewat CV atau computer vision. Di sini juga digunakan ML
atau machine learning, yaitu teknik pembelajaran mesin agar sistem semakin akurat seiring waktu. Hasil pemrosesan ini kemudian dikirim kembali ke perangkat, lalu ditampilkan di layar optik atau melalui audio bond conduction speaker. Dengan kata lain, perangkat berfungsi sebagai otak kecil untuk tugas ringan, sedangkan cloud berperan sebagai otak besar untuk komputasi yang berat. Keduanya saling bekerja sama agar Google Glass bisa memberikan informasi secara real-time, cepat, dan akurat kepada pengguna. Sebagai contoh, jika pengguna mengatakan, "Oke Glass, tunjukkan restoran terdekat," itu perangkat akan menangkap suara lalu mengirimkannya ke server Google. Server memproses perintah tersebut menggunakan NLP dan data peta dari GPS melalui Google Maps. Kemudian hasilnya dikirim kembali dan Google Glass menampilkan arah navigasi dalam bentuk panah AR atau augmented reality di layar Prisma. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Aurela Tania. Di sini saya akan menjelaskan tentang AI yang terdapat di dalam Google Glass. Yang pertama yaitu ada NLP atau Natural Language Processing. Di sini berfungsi untuk memahami perintah pengguna lewat ucapan "Oke Glass". Cara kerjanya yaitu saat pengguna bilang "Oke Glass, take a picture", AI langsung memerintahkan kamera untuk memotret. Yang kedua yaitu ada Computer Vision atau pengenalan gambar dan objek. Fungsinya yaitu mengubah gambar dari kamera menjadi informasi bermakna. Contohnya yaitu ketika kamera diarahkan ke teks asing, AI bisa melakukan penerjemahan langsung. Yang ketiga yaitu machine learning atau pembelajaran dari data. Berfungsi untuk membuat Google Glass semakin pintar dari waktu ke waktu. Contoh pekerjanya yaitu awalnya salah mengenali kata jalan, tapi setelah sering dipakai, AI semakin paham aksen atau kebiasaan pengguna. Yang terakhir yaitu ada AR atau menyajikan informasi digital di dunia nyata. Fungsinya yaitu menempelkan data digital langsung ke pandangan pengguna. Contoh kerjanya yaitu saat berjalan ke suatu tempat, Google Glass bisa menampilkan panah arah langsung di pandangan pengguna. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Aini Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang output ke pengguna, lalu kelebihan Google Glass dan kekurangan Google Glass. Pertama, output ke pengguna yaitu layar mini di kaca. Biasa bisa menampilin teks, arah jalan, pesan, atau info lain langsung di depan mata. Lalu speaker khusus atau bone conduction mengirim suara lewat tulang di dekat telinga jika kita tetap bisa dengar suara sekitar. Lalu kelebihan Google Glass, praktis hands-free. Dipakai tanpa pegang HP, cukup lihat atau ngomong, lalu info real time, arah jalan atau notifikasi langsung muncul di depan mata, lalu ringan dan mudah dibawa, bentuknya mirip kacamata biasa. Dan pintar dengan AI, bisa kenali suara, objek, bahkan tampilkan AR. Lalu kekurangan Google Glass yaitu privasi rawan, kamera bisa rekam tanpa orang sadar, dan harga mahal, nggak semua orang bisa beli. Baterai cepat habis, apalagi kalau sering dipakai untuk kamera atau AR. Lalu kurang nyaman dipakai lama, sebagian orang merasa agak aneh atau berat di kepala. Baik, saya kembalikan kepada Salsabila Ramadhani. Inti penjelasan ataupun kesimpulan yang bisa diambil adalah Google Glass ini menggabungkan hardware ataupun perangkat keras dengan AI, yang mana nantinya semua komponen akan bekerja sama untuk yang pertama menerima input berupa suara, gambar, dan juga posisi, kemudian akan memproses data tersebut dengan AI dan juga memberikan output berupa layar, suara, ataupun tindakan di dalam kacamata pintar tersebut. Nah, nantinya pengguna mendapatkan informasi real time secara hands-free. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.